Kata beliau SAW, "Idza tazawwaja al-'abdu faqad istakmala nisfu dinihi." Kalau ada seorang hamba itu yang menikah, maka telah sempurna separuh dari agamanya. Yani falyattaqillaha fin nisfil akhar. Maka hendaknya dia itu bertakwa kepada Allah di separuh sisanya yang lain. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang sempurna. Semua orang itu ada titik kelebihan, ada titik kekurangan. Maka tatkala menghadapi kelebihan pasangan kita, bersyukurlah kepada Allah agar Allah menambah nikmat itu. Tapi tatkala kemudian kita menghadapi kekurangan, pertama sabar dan berusaha ini untuk mengurangi titik-titik kekurangan ini tersebut. Karena memang tabiatnya manusia itu nggak ada yang sempurna, apalagi seorang wanita. Tegas Rasulullah SAW itu mengatakan bahwasanya wanita itu naqisatu aqlin wa din. Secara akal dia kurang, secara agama dia kurang. Akal kurang itu bukan nggak cerdas loh ya. Bukannya nggak pintar, bisa jadi jauh lebih pintar daripada kita. Tapi Allah ciptakan tabiat wanita itu terbawa arus perasaan, terbawa arus emosi. Jadi gampang baperan gitu kalau bahasa kita. Terbawa arus perasaan. Jadi akalnya itu di bawah perasaan. Kalau sudah perasaannya yang main, akalnya tertutup. Beda dengan laki-laki. Jadi seorang laki-laki itu yang memang secara fitrahnya itu akal itu menguasai yani perasaan. Makanya orang yang Allah berikan kelebihan, maka hendaknya dia itu lebih bisa mengendalikan diri terhadap pasangannya. Kata beliau SAW, la yufruku mu'minun mu'minah. In kariha minha khuluqan yani radhiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin laki-laki mencela mukmin perempuan. Kalau bahasa gampangannya, janganlah seorang suami mencela istrinya. Kalau dia tidak menyenangi, ini kalau dia itu tidak menyenangi satu karakternya, satu sifatnya, pasti dia akan menyenangi karakter yang lainnya. Tatkala kita menimbang, melihat keduanya, maka menjadi berimbang. Ini kehidupan itu jadi menjadi berimbang. Nah, baru kemudian kita yang ketiga. Rasulullah SAW itu pernah bersabda dalam Sahih Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Kamula minar rijali katsir, wa lam yakmul minan nisa illa thalatha." Jadi laki-laki yang sempurna itu banyak, seambrek banyak. Para nabi, para rasul itu banyak dan mereka semuanya orang-orang sempurna dari kalangan kaum laki-laki. Wa lam yakmul minan nisa illa thalatha. Sedangkan wanita yang sempurna itu hanya ada 3. Dalam sebagian riwayat yang lain hanya ada 4. Ya, ada 3. Satu Asia, istrinya Firaun. Yang kedua Maryam, ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga Khadijah, istrinya Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang lain 4. Jadi 4. 4 ini sebagian riwayat menyebut Aisyah, sebagian riwayat menyebut Fatimah. Aisyah istrinya beliau, Fatimah putrinya beliau SAW. Anggaplah 5. Yang pastikan istri kita bukan 5 orang ini. Jadi anggaplah 5, yang pasti istri kita itu bukan ini 5 orang ini. Maka pasti dipenuhi dengan kekurangan. Karena semakin kita itu menaikkan kriteria, maka semakin rawan masalah. Semakin kita menurunkan kriteria, asalkan tidak sampai melanggar syariat, maka semakin tidak rawan di dalam konflik rumah tangga. Nah, tapi ya akhi, bukan berarti dengan cara ini kemudian disuruh sabar. Enggak. Kita harus berusaha ini untuk menasihati. Dan yang paling terakhir, jangan lupa satu hal ya akhi, banyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda kelupaan satu hal, yaitu masalah yang terjadi pada istri kita yang semacam itu tadi. Itu karakter bawaan atau efek dari satu kejadian. Itu penting sekali. Kadang-kadang ini anak nggak nyalakan antum ya, kita bicara laki-laki ya. Kadang-kadang kita aja yang laki-laki aja kadang-kadang itu yang kurang mawas diri. Kadang-kadang sikapnya istri itu adalah karena efek dari perbuatan kita. Jadi cuma asap dari api, percikan api yang kita nyalakan. Kadang-kadang loh ya, anak tidak nuduh. Kadang-kadang itu semacam itu. Maka perlu untuk kita lihat dari semua sisi. Yang paling inti setelah kita berdoa kepada Allah, pegang satu prinsip.
bahwasanya tatkala kita muamalah kepada manusia, itu sebenarnya adalah kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita menyadari bahwasanya kita berbuat baik kepada keluarga, itu adalah perintah Allah. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, itu adalah perintah Allah, dan kita dengan itu mengharapkan pahala dan mengharapkan surga, maka seandainya pun gitu ya, tidak ada balasan sedikit pun, cukup Allah yang akan membalasnya. Padahal nggak mungkin kalau nggak ada pembalasan, karena kaidah syariat itu adalah in ahsantum li anfusikum. Kalau kalian itu berbuat baik, niscaya kebaikan itu akan kembali kepada kalian sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.